Guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube kita Indo Painting Project bersama saya Hexta. Masih kaitannya dengan mural, pada video kali ini saya akan sharing ke teman-teman semua alat-alat yang kita butuhkan yang harus kita persiapkan sebelum kita membuat mural. Dan sebelum kita melanjutkan video kita ini, jangan lupa klik tombol subscribe, aktifkan lonceng notifikasinya, dan share ke teman-teman kalian. Nah teman-teman, sebelum saya lebih jauh berbicara tentang alat-alat ini, sebelum saya jelaskan satu persatu, saya akan menyampaikan suatu hal dulu pada kalian semua. Jadi dalam proses pembuatan mural itu kita perlu memahami proses ya, perlu memahami step dalam pembuatan mural. Dari proses sketching, lalu proses pembuatan warna atau pengoplosan, lalu proses coloring ya, proses pengecetan, sampai pada proses finishing di akhir itu. Nah maka dari itu pada video saya kali ini saya akan menjelaskan item-item atau alat-alat yang dibutuhkan dalam membuat mural secara step by step. Jadi menurut proses muralnya. Jadi kayak misalnya sketching alatnya apa aja, terus pengoplosan warna atau pencampuran warna alatnya apa aja, lalu proses coloring atau proses pengecetan alatnya apa aja, sampai pada proses finishing seperti itu. Jadi teman-teman, di depan saya ini seperti yang kalian lihat, udah saya siapin alat-alat ya, alat-alat lengkap, dan ini semuanya berkaitan dengan mural. Jadi di sini saya udah bagi menjadi 12 jenis ya. Jadi 12 item, dimana setiap item atau setiap jenisnya itu akan saya jelaskan satu persatu. Oke teman-teman, seperti pada proses mural, step pertama yang harus kita lakukan adalah proses sketching ya, atau proses pembuatan sketsa. Nah, dalam proses pembuatan sketsa ini, kita biasanya menggunakan kapur atau pensil ya, salah satu biasanya ya. Jadi setiap orang memiliki cara berbeda-beda, dan saya di sini akan jelaskan dua-duanya. Jadi alat pertama adalah kapur. Nah, ini kebetulan saya bawa kapur. Saya pindah tempat ya. Ini bekas saya pakai kemarin di di sebuah cafe ya. Saya bikin project di sana. Nah, kapur ini adalah kapur dengan merek Giotto. Karena saya nggak bawa ininya ya, karena saya nggak bawa wadahnya. Jadi karena saya pindah tempat, jadi nggak ada mereknya ya. Ini produksinya Giotto. Dia padat tapi dia lembut. Ini sangat recommended banget buat teman-teman menggunakan, buat teman-teman pakai ketika pembuatan sketsa di tembok. Harganya memang lumayan mahal. Dulu saya beli itu sekitar 80.000 harganya. Nah, 80.000, tapi kita dapat kalau nggak salah 100 batang kapur dengan berbagai warna. Tapi untuk warna yang putih ya, untuk warna yang putih itu sekitar 50.000. Karena saya ini beli udah cukup lama. Jadi mungkin ya beda-beda 1.000-2.000 mungkin ya. Ini bisa kalian dapatkan di toko online atau di Tokped atau mungkin di Gramedia kalau ada ya. Kalau di Jogja ini saya beli di toko merah. Ada namanya toko merah, toko alat-alat tulis. Di situ cukup lengkap. Yang kedua adalah pensil. Nah, di sini saya bawa 2 pensil yang udah pendek-pendek. Ya, ini bekas saya pakai juga kemarin. Ini pensil tukang ya. Mereknya saya nggak tahu. Arangnya gede dan batangnya juga gede. Cuman buat kalian pemula atau yang baru belajar, kalian bisa coba dulu pakai pensil. Nah, item yang ketiga, ini masih hubungannya dengan pensil, adalah penghapus. Nah, di sini saya akan kasih tahu ke teman-teman semua penghapus yang bagus untuk menghapus bekas pensil yang ada di tembok. Nah, ini mereknya Faber-Castell ya. Dia karakternya agak alot ya, agak nggak terlalu kenyal. Dia bisa dibilang keras. Cuman dia nggak keras gitu. Jadi ketika kita hapus ya, bekas pensil itu kita hapus, dia nggak akan meninggalkan bekas hitam. Dan ini biasanya, ini gampang ya dapatinnya. Biasanya di Gramedia banyak ya. Cuman harganya agak lumayan sih, sekitar 4.000-5.000 lah satu ini. Cuman ini awet. Yang pasti ini recommended banget. Dan saya udah bertahun-tahun pakai penghapus ini. Mereknya Faber-Castell. Yang ketiga adalah cutter. Ya, ini cutter. Kebetulan saya nggak bawa tempatnya ya. Saya nggak bawa alat yang buat ini. Jadi saya cuma bawa isinya aja. Nah, ini cutter. Cutter ini biasanya saya gunakan untuk mencukur kumis dan jenggot ya. Ya, jadi sorry, saya biasanya pakai ini untuk untuk ngasah pensil ya.
untuk asa pensil. Jadi pensil ini untuk meruncingkan pensil gitu ya. Atau juga bisa dipakai untuk merapikan kuas ya. Misalnya ini kuas sudah ada yang jebrak nih. Ya, misalnya kuas ada yang jebrak, kita potong bagian bawahnya ini. Jadi yang jebrak itu, yang keluar itu dia akan terpotong gitu ya. Jadi yang tersisa adalah bagian-bagian yang masih rapi gitu ya. Ini biasanya saya gunakan untuk merapikan kuas kayak gitu. Fungsi lainnya juga bisa digunakan untuk memotong kertas ya. Jadi bikin mal atau bikin pola gitu ya. Oke, alat yang ke 1, 2, 3, 4. Alat yang kelima adalah tali. Ya, tali. Ini talinya saya gulung sendiri. Saya gulung di kayu ya. Ini tali warna. Kenapa saya pakai tali warna? Karena dia lebih kelihatan kalau ada di tembok warna gitu, atau di tembok yang polos dia kelihatan. Ini tali warna nih biasanya digunakan untuk layang-layang ya. Untuk layang-layang bisa, untuk kerajinan-kerajinan kayak menyulam gitu juga bisa gitu. Ini saya dapetin di toko alat-alat jahit ya. Nah, tali ini biasanya saya gunakan untuk menarik garis horizontal atau garis vertikal. Nah, untuk tali ini sendiri mungkin harganya sekitar 5.000 ya, satu gulung, dan itu bisa dipakai bertahun-tahun ya. Karena dia nggak akan habis gitu. Yang kelima adalah tali. Lalu yang keenam adalah alat penunjang juga ya. Ini bisa dibilang alat tambahan ya. Yang keenam ini lakban kertas ya. Buat teman-teman yang belum terbiasa membuat garis yang lurus, garis yang tegas, dan garis yang rapi, kalian bisa menggunakan lakban ini. Kenapa saya nggak menggunakan lakban yang plastik? Karena lakban yang kertas ini dia kalau udah nempel di tembok dia gampang dikelotok. Ya, jadi ini buat yang butuh aja ya. Dan saya juga kadang butuh, kadang enggak sih ya. Tapi banyak nggak butuhnya sebenarnya. Cuman saya jelasin aja sekalian. Ini adalah item yang keenam, lakban kertas. Yang selanjutnya adalah meteran. Ini yang ketujuh. Item ketujuh adalah meteran. Ya, ini saya bilang bukan alat sekunder sih, ini alat primer ya. Karena kita selalu membutuhkan meteran untuk mengukur sebelum kita melukis, untuk mengukur ketika proses sketching dan lain sebagainya. Dia sangat disarankan buat teman-teman untuk beli meteran yang ya mahal-mahal dikit nggak apa-apa, tapi dia kualitasnya bagus ya. Meteran yang ke-7. Oke teman-teman semuanya, alat yang ke-8 ya, item yang ke-8 adalah penggaris. Seperti yang kita lihat, saya bawa penggaris besi ya. Ini saya beli yang cukup tebal karena dia lebih awet aja ya. Dan ini bisa dikatakan sebagai kebutuhan primer ya, atau alat primer yang harus ada ya. Menurut saya ini harus ada, karena ketika kita membuat mural, suatu waktu kita dimintai untuk membuat lettering ya misalnya ya, atau membuat garis-garis yang cukup tegas atau garis-garis lurus horizontal maupun vertikal. Saya biasanya menggunakan penggaris. Oke teman-teman, sebelum pembuatan sebelum coloring atau sebelum pengecetan, biasanya kita membuat warna dulu. Nah, dalam pembuatan warna ini kita pasti membutuhkan yang namanya tempat ya, tempat atau cup ya, atau bisa dibilang wadah ya, wadah cat gitu. Nah, di depan saya ini udah ada, saya bawa cup plastik yang biasanya digunakan untuk tempat kolak waktu bulan puasa atau untuk tempat takjil ya. Nah, ini cup plastik ini gampang ya nyarinya ya, biasanya di toko plastik. Harganya itu sekitar 10 ribuan lah, atau ya kurang lebih 10 ribu ya. Nah, ini yang saya pakai ini adalah ukuran 10 oz. Jadi ada yang 10 oz paling kecil, yang untuk diameter segini paling kecil adalah 10 oz. Lalu 12 oz, 14 oz, dan 16 oz ya. 16 oz itu udah terlalu gede ya, dan itu jarang saya pakai. Oke teman-teman, selanjutnya adalah item yang ke-10 ya, alat yang ke-10. Ini bisa dibilang sebagai alat yang sekunder atau bisa dibilang alat yang primer ya, tergantung kondisi. Jadi ketika kita membuat mural, kita sangat membutuhkan cahaya yang terang ya, minimal cukup lah ya cahayanya. Maka dari itu untuk jaga-jaga, karena ini digunakan ketika keadaan tertentu. Yang saya bawa ini adalah lampu. Ini mereknya Philips, 19 watt dan cukup terang ya. Ini standar lah ya untuk membuat mural, untuk sebagai cahaya tambahan ya. Garansi dari Philips 1 tahun, dia cukup terang, dan harganya itu kisaran 80.000 dan bisa didapatkan di toko-toko elektronik. Di toko-toko elektronik di daerah-daerah kalian kan banyak ya. Ini gampang didapatkannya. Nah, selanjutnya adalah item yang ke-11. Karena kita ada lampu, maka kita membutuhkan yang namanya pitingan ya. Kita membutuhkan yang namanya tempat untuk menancepin. Jadi sengaja kabel ini saya buat panjang, saya atur. Biasanya saya gantung ya. Jadi kalau misalnya saya mendapatkan spot yang dia nggak ada pitingannya, nggak ada lampunya, kekurangan cahaya, saya pakai ini. Karena biasanya dari terminal atau dari colokan ke arah spot yang kita buat itu biasanya agak jauh. Makanya saya bikin pitingan yang cukup panjang ya, yang kabelnya cukup panjang kayak gitu. Ini item yang ke-11, pitingan. Oke, yang terakhir adalah kuas. Sangat-sangat dibutuhkan ya untuk membuat mural, karena tanpa kuas kita nggak bisa apa-apa gitu. Untuk apa kita bikin cat tapi itu nggak ada kuas kan? Makanya dari itu saya sangat sarankan kalian untuk pintar-pintar memilih kuas ya.
Jadi jangan hanya tertipu dengan harganya yang mahal, jangan tertipu dengan merek yang terkenal, ternyata kita pakai kita nggak nyaman ya. Maka dari itu nanti akan saya kasih tips-tips tentang kuas itu sendiri. Tapi nanti akan saya jelaskan di video saya selanjutnya, di video saya yang lain. Nah teman-teman, untuk kuas ini saya udah atur ukuran-ukurannya sesuai dengan kebutuhan saya. Jenis-jenisnya juga ada bulu sintetis, ada bulu hewan ya. Saya nggak tahu hewan apa. Yang pasti di sini ada berbagai jenis kuas dengan berbagai jenis ukuran. Kalian bisa lihat. Setiap merek punya karakter kuas tersendiri dan mempunyai kualitas tersendiri gitu ya. Jadi nanti akan saya jelasin ya di video saya yang lain tentang pemilihan kuas gitu ya. Nah, untuk kuas ini saya membaginya dalam 3 jenis kuas. Yang pertama adalah kuas untuk membuat outline ya, dan itu kuas yang kecil ya, ukuran kecil. Mungkin dari ukuran 0 sampai ukuran 2 sampai ukuran 5 atau 6. Lalu yang sedang itu ukuran sekitar ukuran 12 sampai ukuran 14 atau ukuran 16, atau ukuran yang gini. Ini ukuran 3 tapi 3 flat ya. Ini 3 yang gede ya. Jadi ini ukuran sedang. Dan yang ketiga adalah ukuran besar ya. Ukuran besar itu biasanya digunakan untuk blok ya, untuk blocking. Nah, ini saya pakai kuas yang mereknya Tika ya. Tuh, merek Tika. Ini bulunya sintetis. Ini harganya sekitar berapa ya? Sekitar 6.000 sampai 7.000 kayaknya nih. Saya lupa, ini udah lama juga. Ini ukurannya 2,5 inci. Saya belinya di toko cat warna abadi. Di toko cat lain juga ada kayaknya ya. Oke teman-teman, ini semua alat-alat yang kita butuhkan yang harus kita persiapkan dalam membuat mural ya. Jadi udah saya jelasin tadi satu persatu, ada 12 item atau 12 jenis. Yang semuanya nggak harus mirip ya, nggak harus persis ya. Kalian bisa cari merek yang lain, kalian bisa cari jenis-jenis alat yang lain ya, sesuai dengan kebutuhan kalian. Oke teman-teman, sekian video dari kita kali ini. Semoga bermanfaat, semoga bisa dijadikan bahan referensi atau bahan sharing buat kita semuanya, biar kita bisa sama-sama belajar dan biar kita sama-sama berkembang. Sekian dari kita, Independent Project. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.